Sekarang sepertinya seperti yang diharapkan. Wizard Dang memanggilnya karena elang raksasa itu. Dan King City jelas ingin mendapatkan sepotong kue dari tangannya sendiri. Pakar penyihir hebat lainnya ingin mendapatkan beberapa elang raksasa darinya. Yang Kai bisa menolak tanpa ragu-ragu, atau bahkan meniup palu. Bagaimanapun, semua orang sama. Dan tidak masalah jika mereka dipukuli. Tetapi jika kota raja berbicara, dia mungkin tidak dapat meregangkan tangannya. Ini mengerikan. Tuanku, saya melihat bahwa kota raja juga memiliki binatang untuk ditunggangi beberapa hari yang lalu. Elang raksasa saya semuanya adalah binatang buas gunung. Jika mereka tidak mematuhi domestikasi, saya khawatir mereka tidak bisa naik ke meja. Wizard Dang tersenyum dan berkata, memang ada beberapa perjalanan udara di kota tahap, tetapi jumlahnya tidak besar. Binatang terbang sulit dijinakkan. Sejujurnya, kamu dapat menjinakkan begitu banyak binatang buas sekaligus. Raja ini juga sangat mengejutkan. Yang Kai segera berkata, saya bekerja sangat keras, muntah beberapa liter darah, dan hampir mati di sana. Penyihir Dang berkata, jadi King City tidak akan menginginkan elang raksasamu gratis. Yang Kai tiba-tiba menjadi tertarik. Matanya menjadi cerah dan berkata, kalau begitu, saya tidak tahu berapa banyak elang raksasa yang diinginkan King City, dan berapa harga yang mau dibayar. Karena lengan tidak bisa direntangkan di atas paha, tentu saja dia hanya bisa meminimalkan kerugian. King City membutuhkan elang raksasa. Itu perlu menunjukkan ketulusan. Elang raksasa yang Kai tidak datang dari angin kencang yang bertiup ke arahnya. Wizard Dang memandangnya dan berkata, setengah. Kamu bisa memberikan syaratmu sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Yang Kai melompat dari kursinya seperti kucing dengan ekornya diinjak, dan berkata dengan marah, setengah? Tuan, kamu berani membuka mulut besar kamu. Mungkin juga meminta saya untuk memberikan semua elang raksasa. Tindakan tiba-tiba ini membuat kapten penjaga juga terkejut. Dia menarik senjatanya dan menatap Yang Kai dengan waspada. Wizard Dang mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, jarang kamu memiliki hati ini, tetapi raja tidak sopan. Yang Kai menatapnya dengan bodoh. Kelopak matanya berkedut dan berkata, tuanku, saya punya pertanyaan. Bertanya, Wizard Dang mengangkat alisnya. Apakah kamu masih membutuhkan wajah? Wizard Dang tersenyum senang. Jadi, kamu harus membuat syaratmu sendiri. Dia tidak keberatan dengan kekasaran Yang Kai padanya. Ini membuat Yang Kai sedikit terkejut. Dan dia segera merasa bahwa Wizard King ini juga orang yang luar biasa. Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, 25 untukmu. Aku menyimpan 50 untuk diriku sendiri. Angka ini dapat melakukan beberapa efek ajaib dalam pertempuran skala kecil. Tidak peduli seberapa kecil itu tidak berharga. King City menginginkan elang raksasa. Bukankah seharusnya itu digunakan untuk penyelidikan? Wizard Dang tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, tidak buruk. Tidak masalah berapa banyak. 25 elang raksasa. Ditambah kavaleri udara yang dimiliki oleh kota raja sendiri. Cukup untuk diselidiki. Penyihir Dang masih ingin berbicara, tetapi Yang Kai memblokirnya. 25. Ini batasku. Sudahlah, 25 kalau begitu. Raja ini tidak akan membuatmu malu. Penyihir Dang mengangguk siap dan setuju. Jelas juga siap secara mental. Dan mengangkat kepalanya dan berkata, lalu bagaimana kondisimu? Yang Kai segera berkata, masing-masing bawahan saya akan dilengkapi dengan satu set baju perang. Wizard Dang menatapnya dengan tatapan aneh. Yang Kai menggaruk wajahnya dan berkata, oke. 1000 set baju perang tidak apa-apa. Wizard Dang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan 1000 set. Saat ini, kamu tidak bisa mendapatkan 100 set di King City. Kota raja sangat miskin. Yang Kai terkejut. Bukan karena kota itu miskin. Wizard Dang tersenyum tak berdaya. Hanya saja bahan-bahan di kota hampir tersapu oleh Great Wizard Expert. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, masalah ini masih merupakan titik awal kamu. Kamu telah melengkapi 3000 orang dengan senjata sekaligus. Wizard Expert tidak menunjukkan ketulusan. Jika tidak, bagaimana meyakinkan orang banyak? Meskipun mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang besar. Jika setiap pembelian sedikit, berapa banyak barang di kota yang cukup untuk mereka bagi? Betul sekali. Yang Kai mengangguk. Tahu bahwa dia tidak berbohong padanya. Dalam beberapa hari terakhir, memang ada banyak barbar yang dilengkapi dengan senjata dan armor. Dia pikir itu adalah Great Wizard Expert yang membelinya untuk bawahan mereka. Hanya saja tidak mungkin bagi mereka untuk memperlengkapi semua orang dari ras. Mereka hanya dapat memprioritaskan beberapa orang. Jangan bicara tentang masalah materi lagi. Aku tidak bisa menahannya. Yang Kai berpikir sejenak dan berkata, jika bahannya tidak bagus, beri saya beberapa orang.
Wizard Dang menyipitkan matanya dan berkata, siapa yang kamu inginkan? Yang Kai menyeringai dan berkata, kebetulan Wizard Expert di bawah tanganku tidak ada. Tuan mungkin juga memindahkan beberapa Wizard Expert ke tanganku. Berapa banyak? 5. Yang Kai tersenyum sedikit. 5 elang raksasa untuk seorang Wizard Expert. Kesepakatan yang sangat hemat biaya, tuanku. 5 terlalu banyak. Aku hanya bisa memberimu 1. Pakar penyihir macam apa yang begitu mahal? Yang Kai terkejut. Tuan, apakah kamu tidak tulus? Penyihir Dang mendengus dingin. Apakah kamu tulus meminta 5 Wizard Expert? Yang Kai berkata dengan jujur. Duduk di tanah dan naikkan harganya. Dan bayar kembali di tanah. Bisnisnya seperti ini. Paling banyak 2. Ini juga batas raja ini. Jika tidak berhasil, pergi saja. Perlakukan seolah-olah raja ini tidak menyebutkannya. Bagaimana bisa tidak berhasil? Yang Kai berkata dengan tergesa-gesa. 2 dari mereka. Siapa yang akan dikirim oleh Wizard King? Wizard Dang mengulurkan tangannya dan mengangguk. Dalam postur yang ingin dia latih tetapi tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Dia menoleh ke kapten penjaga dan berkata, panggil Yu dan Lu ke sini. Kapten penjaga jelas terkejut ketika dia mendengar ini. Tetapi dia berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menunggu di aula sebentar, langkah kaki terdengar di luar pintu lagi. Tidak lama kemudian, kapten penjaga membawa kedua wanita itu masuk. Yang Kai mendongak, dan matanya berbinar. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa Yu dan Lu adalah wanita sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa kedua wanita ini sangat cantik. Dibandingkan dengan ras barbar lainnya, mereka sudah sangat cantik, dan mereka cukup tinggi. Yang paling penting adalah kedua wanita itu persis sama, dan mereka jelas kembar. Ini terutama mengejutkan Yang Kai. Di antara ras barbar, jumlah wizard selalu sangat langka. Karena hanya mereka yang disukai oleh dewa barbar yang dapat berlatih teknik penyihir. Merupakan hal yang hebat bahwa seorang wizard apprentice dapat muncul di sebuah desa. Dan pasangan kembar ini sebenarnya adalah penyihir, yang sangat langka. Dan yang lebih langka lagi adalah mereka telah berkultivasi ke ranah wizard expert. Dilihat dari usia mereka yang masih muda, sepertinya mereka tidak jauh lebih tua dari Xiao Dai. Mengingat waktu, masa depan tidak terbatas. Di hadapan perhatian Yang Kai, keduanya tidak menyipitkan mata dan terlihat dingin. Mereka melangkah maju dan berkata serempak, tuanku, apakah kamu memanggil kami? Suara mereka berdua hampir persis sama, dan hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Jika mereka didengar oleh seseorang yang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa mereka berbicara sendirian. Konsonansi hati, Yang Kai mengangkat alisnya dan menatap mereka dengan mata panas.